Kepala Sekolah SDIT Atsuraya Alwi Alatas meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk mengembalikan data pokok pendidikan Dapodik ke pihak sekolah karena sekolah telah dirugikan lantaran tidak bisa menerima siswa baru. Sekolah yang berdomisili di Jalan Gatot Subroto, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara ini pun terus berkurang siswanya karena para orang tua siswa merasa khawatir dengan tidak adanya kepastian mengenai dapodik sekolah. Alwi mengatakan saat terjadinya konflik intern yayasan, oknum pejabat Disdik Kabupaten Bekasi mengalihkan dapodik sekolah ke pihak yayasan tanpa adanya konfirmasi kepada pihak sekolah. Padahal saya adalah yang mengelola dapodik dari awal, dari tahun 2012 sampai kemarin sebelum terjadinya konflik, ungkapnya kepada para awak media. Alwi pun menerangkan jika pihak yayasan telah menggugat pihak sekolah dan putusan sidang pun dimenangkan oleh pihak sekolah, tetapi sampai saat ini dapodik masih belum juga dikembalikan ke pihak sekolah. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. IT News mengabarkan. Pak Alwi, terkait informasi yang kami dapatkan bahwasanya di SDIT Atsuraya ini mengalami kerugian akibat daripada beberapa siswa mundur ya. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kronologis awalnya, Pak? Ya, waktu itu saya kan sedang ada konflik dengan yayasan ya, masalah intern lah. Nah, ketika ada konflik, pihak dari dinas ya bisa dikatakan oknum ya, ketika konflik muncul ya, dapodik sekolah Atsuraya ya, SDIT Atsuraya itu dialihkan ke yayasan tanpa konfirmasi ke saya. Padahal saya artinya mengelola dapodik dari awal, dari 2011 sampai kemarin sebelum konflik ya. Nah, kemudian akhirnya ada gugatan dari yayasan ya, kemudian yang menginginkan saya mundur dan segala macamnya tuh. Gugatan berjalan 9 bulan, hampir 10 bulan, akhirnya dimenangkan oleh saya. Nah, janji dari orang Dinas Pendidikan, Pak Alwi, nanti bila mana Pak Alwi menang sidang, kata dapodik akan segera dikembalikan. Saya berpikir walaupun tidak ada kata-kata demikian, kita sebagai warga negara paling enggak patuh dengan ya hasil sidang, karena hasil sidang itu kan sama juga undang-undang yang harus dipatuhi. Nah, sampai sekarang hampir setahun ya dapodik saya belum juga dikembalikan ya. Kalau di total dari awal konflik hampir 2 tahun dapodik saya nggak bisa diupdate, saya nggak bisa update data guru, data murid, nggak bisa. Akibatnya awal tahun pertama konflik anak keluar 70 ya. Konflik kedua tahun kedua 125. Kemudian ketiga kita tidak menerima murid baru. Jadi secara materi ya, secara yang lainnya kita yang merasa dirugikan gitu ya. Ya, kita berharap dari Dinas Pendidikan itu segera mengembalikan dapodik ya. Ya, oknum itu segera mengembalikan dapodik supaya sekolah kita sehat lagi ya. Dapodiknya ada, KBM berjalan dengan normal seperti biasa. Pada saat menjanjikan dapodik itu pihak oknum Dinas Pendidikan terakhir komunikasi kapan tuh? Ya, waktu saya menang sidang itu, putusan sidang sudah ada, saya menghadap langsung ke sana. Tapi kabid itu ya, orang dinas itu sulit ditemukan ya, sulit ya. Sampai akhirnya putusan sidang dan surat pun saya titip ke Kasih waktu itu. Sudah, kemudian saya membangun komunikasi WA, ya WA kapan bisa ketemu ya, karena saya mau menyampaikan putusan sidang. Ya jawabannya nanti ada pertemuan dengan yayasan nanti, sampai akhirnya setahun dah kurang lebih. Jadi efeknya ya sampai saat ini ya terus berkurang, sampai kemarin pun masih ada yang pindah gitu, karena khawatir orang tua ya. Nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Gitu. Nah, kemudian omongan dari orang tua juga sama, kalau seandainya tahun ini tidak dapodik belum juga beres, akan nambah yang keluar banyak. Gitu. Ya, jadi bisa dipastikan ya mungkin ya Allah alam nanti. Gitu. Nah, mungkin kalau dugaan dari Pak Alwi selaku pihak kepala sekolah,
antara dinas pendidikan dengan pihak si penggugat itu ada apa nih selama Ya, ini? ya saya kurang tahu ya, sampai sedemikiannya kurang tahu dah, kurang paham gitu. Artinya kenapa dari oknum dinas tidak mengikuti putusan sidang? Saya juga nggak ngerti gitu ya. Padahal kan kalau kata seorang yang ngerti hukum, terus saya punya teman jaksa ya gitu. Jadi putusan sidang itu ya putusan negara. Siapa yang melawan putusan sidang berarti melawan negara gitu. Terus bagaimana ya, tunggu aja gitu kata Tenggo. Ya mudah-mudahan dengan adanya teman-teman yang bantu ya Dapodik dari Asuroya segera dibalikan dan Asuroya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar normal. Artinya saya tidak menuntut apapun ke pihak dinas terkait, tidak ya, saya cuma minta dikembalikan Dapodik, udah selesai. Ya saya juga ingin menjalin hubungan baik dengan siapapun ya, artinya kita hidup cuma sementara ya, nggak mau punya banyak musuh ya, ngeri juga. Ingin hidup tenang, kegiatan belajar mengajar enak, guru tenang mengajar gitu. Nah kemarin itu dari pihak penggugat nggak ada upaya banding setelah putusan di tingkat pertama tuh? Ya waktu sidang pertama selesai, gugatan dimenangkan oleh saya. Kemudian selang kurang dari sebulan, yayasan buat gugatan sederhana. Tapi pada sidang pertama gugatannya langsung ditolak karena materinya kayaknya sama dengan gugatan sebelumnya gitu. Karena gugatan sebelumnya juga NO, tapi di situ ada kata-kata dengan demikian penggugat dinyatakan kalah gitu. Jadi ada kata-kata demikian NO itu kan berarti sama juga kalah ya. Sampai akhirnya kemudian dari yayasan itu membuat surat pernyataan pencabutan gugatan di depan hakim. Jadi selesai itu gugatan perdata gitu. Makanya sangat disayangkan kenapa dari pihak dinas, oknum dinas ya tidak segera mungkin mengembalikan Dapodik ya Asuroya, udah hampir setahun ya. Karena kasihan, yang saya bayangkan itu seperti kata Bang Abrai tadi, nanti guru mau kemana ya, sebenarnya Allah yang menjamin ya. Allah yang menjamin rezekinya, cuman kan secara naluri manusia kasihan ya, udah 10 tahun ikut saya, ada yang 11 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, udah guru lama semua. Ada berapa sih jumlah dewan guru sih? Guru plus petugas kebersihan yang sekarang 42. Nah, sejak Dapodik tidak diberikan oleh pihak sekolah, ini kerugiannya mencapai berapa nih? Ya kalau dihitung kerugian ya lumayan ya, banyak dah ya, gitu ya. Tapi artinya ya itu biarlah, emang sudah seleksi alam ya, seleksi alam, semuanya juga sudah Allah yang mengatur. Cuman harapan saya mah ya itu aja. Jadi harapannya dari pihak sekolah agar dinas pendidikan segera menyerahkan Dapodik ke pihak sekolah. Iya, supaya Dapodik itu bisa kita aktifkan kembali, kita bisa mengupdate data guru, data siswa gitu. Artinya kan ada update ya. Dan selama ini hampir 2 tahun nggak dilakukan sama saya. Tetapi kalau ada info apapun dari kementerian itu yang di WA selalu saya, karena memang yang mungkin yang masih tercatat di data pusat ya saya, itu dalam hal ANBK, kemudian dalam hal misalkan ada masalah apa di Dapodik dari pusat ke saya pasti. Oke, makasih Pak. Iya.